Halo sobat dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di channel kesayangan Anda Kilas Unik. Apa kabar semuanya? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Video kali ini kami akan berbagi informasi mengenai keindahan sebuah gunung yang sangat menakjubkan yang berada di negeri tirai bambu. Selain menjadi tujuan utama bagi para turis dari berbagai mancanegara, gunung ini juga sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu cagar biosfer dan situs warisan dunia. Penasaran dengan gunung ini? Mari kita simak kilasannya. Namun sebelumnya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini, silakan klik dulu tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya dong. Fanjingsan atau Gunung Fanjing, terletak di Tongren, Provinsi Guizhou, adalah merupakan puncak tertinggi dari pegunungan Wuling di barat daya Tiongkok, pada ketinggian 2.570 meter. Cagar Alam Nasional Fanjingsan didirikan pada tahun 1978 dan ditetapkan sebagai cagar biosfer UNESCO pada tahun 1986 dan merupakan habitat bagi monyet emas Guizhou dengan hamparan pohon cemara di sekelilingnya. Fanjingsan adalah sebuah gunung suci dalam Buddhisme Tiongkok. Situs ini menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2018. Keberadaan kuil Buddha di China sudah biasa. Namun yang ini spesial, karena terletak di puncak tebing menara batu yang terbelah. Sepasang kuil unik itu berdiri di tebing Gunung Fanjing atau Fanjingsan yang termasuk dalam deretan pegunungan Wuling, Guizhou, China. Lokasinya berada di ketinggian 8.430 meter di atas permukaan laut. Kedua kuil kecil ini telah eksis sejak lebih dari 500 tahun yang lalu pada masa era dinasti Ming. Namun cara pembangunannya hingga kini masih menjadi misteri. Sebab untuk mengangkat material bangunan dari bawah ke atas, rasanya mustahil tanpa bantuan teknologi modern. Tapi yang pasti, bangunan ini memiliki struktur yang kuat. Bangunan itu menggunakan ubin besi yang dapat menahan terpaan angin dan lingkungan yang keras secara keseluruhan. Kuil yang kerap disebut sebagai kuil Fanjingsan itu, sebenarnya dipisahkan oleh jurang, sehingga apabila pengunjung ingin mengunjungi keduanya, harus melewati jembatan kecil yang menggantung di atas jurang itu. Kedua kuil itu sendiri memiliki makna masing-masing. Kuil Buddha didedikasikan untuk Sakyamuni yang mewakili masa kini, sedangkan kuil Maitreya didedikasikan untuk Maitreya, penerus Sakyamuni, yang mewakili masa depan. Untuk mencapai kuil ini, pengunjung harus menaiki lebih dari 8.000 anak tangga terlebih dahulu, atau bisa juga naik kereta gantung dari jalan di bawahnya untuk mencapai kuil Buddha di sisi selatan kompleks kuil. Selanjutnya dapat berjalan menyeberangi jembatan melengkung dan menghadap ke pemandangan alam yang menakjubkan untuk mengunjungi kuil Maitreya di sisi utara. Dengan demikian, mereka akan mempertahankan analogi masa kini ke masa depan. Saat menaiki ribuan anak tangga di sepanjang tebing, kita disuguhkan pemandangan yang indah dan menakjubkan. Meskipun pengunjung harus lebih dulu mendaki selama 4 jam dengan menaiki 8.000 anak tangga menuju puncak emas awan merah, tempat kuil-kuil tersebut berada. Terdapat tempat peristirahatan dengan makanan ringan di sepanjang jalan yang curam. Di sepanjang perjalanan menuju puncak, pengunjung juga dapat melihat prasasti kuno dari dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644, dan dinasti Qing, tahun 1644 sampai tahun 1911. Prasasti itu mengekspresikan penghormatan terhadap gunung suci yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tapi begitu mencapai puncak, segala letih dan lelah akan terbayarkan, karena pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah di sekeliling cagar alam nasional Fanjingsan ini. Fanjing adalah kependekan dari Fantian Jingtu, yang berarti Tanah Suci Brahma. Dalam bahasa Cina, Brahma adalah salah satu dari 4 raja surgawi Buddhisme. Sejarah menunjukkan bahwa Fanjing adalah rumah bagi sejumlah kuil Buddha di zaman kuno, yang sebagian besar dihancurkan selama abad ke-16. Saat ini, gunung tersebut adalah rumah bagi sekitar 50 kuil Buddha, tidak termasuk 2 di atas puncak emas awan merah. Selain menjadi tempat untuk berdoa, kuil ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Karena lokasinya yang berada di puncak Gunung Fanjingsan, kuil ini juga disebut-sebut sebagai kuil di atas awan. Kuil yang biasa dikunjungi wisatawan ini, juga pernah beberapa kali dibangun kembali demi melindunginya dari kehancuran, akibat angin pegunungan yang berhembus kencang. Gunung Fanjing diakui sebagai gunung Buddha nomor 5 di China, setelah pegunungan Buddha besar Wutai lainnya, Putuo, Emei dan Jiuhua.
Itulah keajaiban Fan Jingsan yang mengagumkan. Dari pemandangan yang memukau, nilai spiritual yang kental, hingga keanekaragaman hayati yang luar biasa, Fan Jingsan benar-benar menyajikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Jika Sobat Kilas mencari tempat yang memadukan keindahan alam dan kehidupan spiritual, Fan Jingsan adalah destinasi yang sempurna. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Kilas. Akhir kata, Mimin ucapkan banyak terima kasih dan mohon dukungan, saran serta masukan dari para Sobat setia Kilas, agar kami selalu bisa menyajikan ulasan yang terbaik dan menarik untuk kedepannya. Ingat jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa.